Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat, pada kesempatan ini Miss Pau akan menjelaskan beberapa kisi-kisi math yang akan keluar saat tryout US nanti, yang juga akan menjadi kisi-kisi saat US yang real nanti ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik karena untuk kisi-kisi US Math ini tidak seperti materi di kelas 6 dari semester 1 dan semester 2 yang kemarin di PAT kan. Jadi mohon diperhatikan baik-baik karena tidak ada waktu di kelas ya. Jadi tolong manfaatkan kesempatan ini untuk bisa membantu kalian menjawab di buku TO ya. Nah, di buku TO halaman 304. Jadi silakan di bukunya dibuka halaman 304. Baik, langsung saja yang nomor 1 ya, yang nomor 1 ini. Nah, 111 boys sleeps in tents at camp. Each tent hold 13 boys. How many tents are needed? Nah, ini gampang ya. Nah, ini sesuai kisi-kisi nomor 1 nih, kita lihat. Nih nomor 1 nih kisi-kisinya presented ya, nih. Presented a simple word problem, students are able to determine the correct answer using estimation. Jadi nih salah satu contohnya adalah yang nomor 1. Oke, baik, kita langsung langsung kerjakan bersama-sama. Nah, ini cara pengerjaannya. Jadi gampang ya, kalau ada soal kayak gini tinggal berarti 111 dibagi 13. Oke. Oke, jadi 111 maksudnya dibagi 13. Ini saya nggak bisa yang kayak gini, berarti kalau misalnya nggak bisa pakai perkiraan, misalnya 13 dikali berapa yang kira-kira mendekati 111. Coba ya, kalau 13 kali 10 aja 130 ya, berarti pasti di bawah 10 ya kan. Coba kita 13 dikali 8, coba 3 kali 8 berapa? 24, nyimpen 2, 1 kali 8, 8 tambah 2, 10, 104. Nah, jadi 104 ini untuk, jadi kalau misalnya 8 tenda berarti hanya muat untuk 104 anak ya. Coba kalau kita ganti jadi 13 kali 9. 3 kali 9 27, 2. 1 kali 9, 9 tambah 2 11. 117. Kalau kita pakai 9 tenda ya. Kalau kita pakai 9 tenda, kalau kita pakai 9 tenda nih ya, maka akan muat 117 anak. Nah, kira-kira sedangkan ini kan 111 nggak pas. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan berarti tenda yang dibutuhkan bukan 8. Ya nggak, kalau 8 hanya muat 104 anak. Tapi kalau 9 117 muat. Jadi kalau 111 juga pasti muat. Jadi jawabannya adalah 9 ya. 9. Jadi jangan sampai salah ini karena ini sesuai dengan kisi-kisinya, ini adalah tentang estimation ya. Kita lihat. Jadi ini adalah tentang estimation. Kalau estimation itu berarti nggak pas, nggak apa-apa. Namanya juga estimation. Nah, ini ya. Nih, estimation itu perkiraan. Oke, jadi nanti besok kalau ada soal yang serupa, Miss nggak ada jawabannya, bukan nggak ada jawabannya, tapi kira-kira. Nah, kira-kira perkiraannya itu yang cocok berapa? Oke, next lanjut ya, nomor 2. Nah, look at the number below. Nah, ini ada beberapa angka. Choose a number that is even number and multiples of 5. Nah, ini apa maksudnya nih? Even itu apa? Even itu adalah genap. Nanti bisa jadi soalnya dimodifikasi menjadi odd. Odd itu adalah ganjil. Ya, yang dia mau atelah dia genap juga kelipatan 5. Di antara angka ini, mana yang dia itu kelipatan 5 tapi sekaligus genap?
Nah, ini kelipatan 5 juga. Coba angka 20. Apakah angka 20 genap? Coba apakah dia genap? Genap ya. Tahu ya genap? Genap itu angka yang bisa dibagi 2. Apakah dia kelipatan 5? Ya, dia juga kelipatan 5. Ini semua A, B, C, D kita lihat semuanya kelipatan 5 ya. Cuma dia genap atau ganjil gitu masalahnya. Cluenya di situ ya. Berarti A oke. Nah, 25 ganjil atau genap? Bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya. Jadi ini salah ya. 30 ganjil genap. Jelas genap. Nah, ini genap. Nah, berarti jawabannya adalah A dan C. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini nomor 2 ini sesuai dengan kisi-kisi ya, kisi-kisinya yang ini. Sesuai dengan kisi-kisi ini. Coba kita lihat. Nah, ini. Recognize. Nah, ya, recognize some types of number such as integer. Integer itu bilangan bulat, whole, bilangan yang utuh, odd and even, prime and composite number. Nah, ini kalau misalnya case-nya nanti keluar prime and composite number, prime itu adalah bilangan prima, sedangkan composite bilangan komposit. Kalau Miss Paul tulis ya di sini ya. Khawatirnya nanti kalau sesuai kisi-kisi diubah-ubah soalnya. Nah, kalau ada soal seperti itu, maka prime itu adalah, dulu deh Miss Paul ganti aja. Nah, kalau prime itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Bilangan atau angka yang hanya memiliki 2 faktor. Contohnya hanya memiliki 2 faktor. Nah, contohnya angka berapa? Contohnya angka 2. 2 kan faktornya cuma perkalian apa? 1 kali 2 saja kan, berarti faktornya hanya 1 dan 2. 3. Hanya 1 kali 3, berarti faktornya hanya 1 dan 3. Miss, bagaimana dengan 1? Nah, kalau 1 ya. Kalau 1, coba 1 perkaliannya apa? 1 kali 1. 1 berarti faktornya cuma 1 dan 1. Berarti cuma 1. Nah, ini berarti bukan bilangan prima. Bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Kalau 4 gimana, Miss? Nah, kalau 4 coba kita lihat. Kalau 4 nah, coba kita lihat angka 4. 4 itu perkaliannya apa aja? Bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Nah, berarti faktornya apa saja ini? Faktornya ada angka 1, 2. Nah, ini sudah 2, 1 lagi, nah nggak dianggap ya. Jadi hanya 1, 2, dan 4. Berarti di sini ada 3 faktor. Berarti tidak memenuhi arti dari definisi dari bilangan prima, yang artinya harus memiliki 2 faktor. Nah, composite number itu adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Nah, yang memiliki lebih 2 faktor berarti 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya, itu disebut komposit. Maka angka 4 disebut dengan komposit. Oke, sampai sini paham ya? Kalau nggak ngerti boleh nanti japri Miss Val. Oke, selanjutnya ini juga ya, even sama odd juga semoga paham. Lanjutnya nomor 3. Razif is counting forwards in 10 from 5,715. Ya, dia hitung maju kelipatan 10 dari 5.715. Lalu Raffi menghitung mundur dalam satuan from 7,500. Choose 2 numbers they will both say. Nah, berarti kita cari angka yang dia itu kan 5.700, dari 5.715 maju sampai 7.500. Kira-kira 2 angka yang akan disebutkan bersama. Nah, kalau 7.500 ini tuh satuan. Jadi dia satuan itu
Kalau misalnya hitung mundur berarti mulainya 7.499, 7.498 dan seterusnya. Kalau tens dan itu maju, maka dia berarti dari 5.715 tambahin 10 terus. Ya, jadi 5.725, 5.735 dan seterusnya. Nah, kita lihat saja di sini. Kira-kira yang paling nyambung, yang paling masuk akal yang mana? Yang dia itu kelipatan 10 tapi belakangnya 15 nih awalnya. Berarti kan nanti akan muncul nih 15. Habis 15 tambah 10 berapa? 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Terus ada lagi tambah 10 berapa? 105. Atau bukan 105, misalnya berapa 005. Nah, cuma startnya dari 5.715 ya. 5.715. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tapi pilihannya dari 6.000. Nah, kira-kira kalau dari 6.000 apa yang kelipatan 10? Nah, coba ya. 5.715. Tambahin terus aja ya. 10, 25. Ini yang 105 ini jadinya adalah 5.800. Sebentar. Jadi yang pertama 5.805. 5.805. Terus habis itu nanti tambahin 10 lagi. Nanti ada 5.815. Sama ya, berulang 15, 25, 35. Berarti nanti habis 5.805 apa? 5.905, ya kan? 6.000. Nah, 5.905 misalnya nanti di 5.995 kalau ditambah 10 jadi berapa? 5, 10, 10, 6.005. Oh, berarti 6.005 oke, muncul ya. Nah, ini 55 juga muncul ya ini ya. Nah, ini nih. Dari 7.500. Nah, ini. Dah. Kok ini enggak 7.905, kenapa tidak? Karena dia backwards ya, nggak mungkin ketemu 7.905 ya. Kalau 6.500 juga nggak mungkin. Sebenarnya ini bisa kayak possible nggak possible gitu, yang nggak mungkin dieliminasi aja gitu, sehingga tersisa jawabannya 2A dan C. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi. Kita lihat kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya adalah, nah ini tadi ya, presented for numbers, students are able to determine two correct numbers. Nah, itu deh ya. Even number and multiple of number. Nah, berarti nanti keluarnya kayak gini, yang even sama multiple. Habis itu nih ada lagi presented a counting number problem, students are able to determine the correct answer. Nah, ini counting number yang tadi itu ya, bisa itu counting forward, counting backward. Nah, milih kira-kira mana yang sesuai. Selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini nomor 4. Presented some description of a number, students are able to determine a number. Nah, ini kalau tahun lalu contohnya seperti ini nih. Jadi menebak kira-kira itu angka berapa. Nah, kita lihat ya. Nah, ini the number is a multiple of 25. Nah, berarti dia kelipatan 25. Lalu dia lebih besar daripada 300 tapi lebih kecil dari 450. Berarti angkanya antara angka 300 sampai 450 dan dia adalah kelipatan 25. Even itu adalah genap ya, dia genap. Nah, it is not a multiple of 100. Nah, dia bukan kelipatan 100. Nah, kira-kira kalau kelipatan 25, nah kita lihat. Kita ke bawah ya. Nah, ini.
kita tebak aja langsung dari pilihan gandanya. Nah ini ya, kita tebak dari pilihan gandanya. Nah ini coba 300 coba lihat, dia bukan kelipatan 100. Nah ini, dia bukan kelipatan 100. 300 kelipatan 100 bukan, kelipatan 100 ya, berarti ini salah karena dia bukan kelipatan 100. Pokoknya berarti yang 400 juga salah ya. Nah ini, lalu it is greater than 300 but less than 450. Berarti dia lebih kecil daripada 450. Berarti ini juga salah karena 450 tidak masuk range. Dia hanya harus kurang dari 450. Berarti the only one, the correct answer is this one. Coba lihat 350 kelipatan 25 jelas. Ya. Dia genap. Pokoknya belakangnya 0 pasti genap. Dia bukan kelipatan 100, ya. Oke, semoga jelas ya. Oke, selanjutnya. Nah ini, what fraction of the regular hexagon is unshaded? Oh sorry, ini unshadednya gak kelihatan ya. Coba please mau lihat di buku dulu. Sebentar, di buku PM halaman berapa nih guys? Halamannya kok gak kelihatan halamannya. Unshaded partnya di nomor 5. Wait, please mau cek dulu di buku. Nah, itu unshadednya, shadednya itu ternyata di sini. Ini ya, shadednya ya. Sampai sini. Oke. Oh, sorry, salah. Shadednya itu di shadednya itu di sini, ini ya kan, shadednya di sini. Oke. Nah terus pertanyaannya, the question is what fraction of the regular hexagon is unshaded? Berarti yang nggak diarsir. Yang nggak diarsir ada berapakah itu? Nah, kita lihat. Di sini kan namanya juga heksagon ya. Berarti segi 6. Segi 6. Nah, kalau segi 6 itu berarti nanti fractionnya per 6, ya enggak? Nah, kita lihat di sini yang shaded dulu deh. Yang shaded itu berapa bagian? Yang shaded itu ada 1. Nah, ini soal ganti warna nih. Shadednya yang ini 1. Yang ini setengah, ini juga setengah, ya enggak? Jadi jangan dihitung misalnya 1, 2, 3, bukan ya. Ini kan sebenarnya ini bisa aja pindah ke sebelah sini. Nah, jadi ini berarti totalnya adalah yang shaded ada 2. Yang shaded ada 2. Nah, jadinya karena yang shaded ada 2, sedangkan segi 6 itu ada 6, maka sisanya berapa? Sisanya ada 1, 2, 3. Nah, ini anggaplah ke sini ya, 4. Ya, berarti jawabannya adalah 4/6. Apakah ada di pilihan ganda 4/6? Nah, kita lihat. Oh, ada ya, 4/6. Ya, kalau misalnya kalau adanya kalau misalnya disederhanakan boleh, tergantung pilihan ganda ya. Kalau di pilihan gandanya memang ada, misalnya jawabannya 2/3 karena penyederhanaan, ya jawab 2/3. Ya, jadi jawabannya adalah 4/6. Selanjutnya, ini sesuai ini ya, semua kisi-kisi ya, kisi-kisi yang Miss mau buka ya. Oke, selanjutnya, look at these fractions below. Choose 2 fractions that are equivalent. Nah, ini equivalent dulu pernah kelas 5 ya, belajar tentang fraction ya. Nah, ini ada angka 1/4, 3/8, 8/16, 9/36. Nah,
langkah-langkahnya untuk mengerjakan hal ini adalah kita bisa menyederhanakan angka-angkanya sehingga kita bisa lihat mana yang sama. Nah ini 1/4, 3/8. Nah 8/6, 3/8 ini udah mentok ya. 1/4 juga udah mentok, gak bisa disederhanakan lagi, sudah paling sederhana. 3/8 juga sudah paling sederhana. Nah yang 8/16 nih, coba 8 sama 16 kan sama-sama bisa dibagi berapa? Yang gampang langsung bisa bagi 8 ya. 8 bagi 8 1. 16 bagi 8 adalah 2. Jadi ini 1/2. Yang 9/36. Nah ini berapa? Sama-sama bisa dibagi 9 langsung aja ya. Miss saya kepikiran bagi 3 dulu, boleh. Tapi kalau bisa kepikirannya langsung bisa dibagi 9 ya alhamdulillah ya. 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4. Tuh ada yang sama ya. Jadi 1/4 dan 9/36 are the same. Jadi choose two fraction, berarti 1/4 dan 9/36. Oke, selanjutnya convert 99.8 into a mixed number. Nah ini kalau nih stepnya kayak gini, 99 bagi 8. Kalau ini semua lebih suka pakai ini. 9 dibagi 8 1 ya enggak, 1 kali 8 dikurangi jadi 19 ya. 19 bagi 8 yang mendekati, kalau dikali 3 kelebihan, kali 2 kali 8 16 dikurangi 9 dikurangi 6 3 bagi 8 udah nggak bisa ya, sehingga mix numbernya adalah 12, sisanya naik ke atas, pembaginya di bawah. Jadi jawabannya adalah 12 3/8. Nah ada ya jawabannya ya, 12 3/8. Atau bisa pakai kalau misalnya saya nggak suka pakai pembagian seperti ini, boleh dicoba satu-satu. Caranya adalah pertama kali dulu nih, kali, habis itu ntar ditambah ya, kali terus tambah. Nah ini 12 kali 8 berapa? 16 96. Nah 96 tambah 2 98/8. Salah ya kan? Yang ini 12 kali 8 tadi udah ngitung 96 tambah 3 99/8, berarti makanya ini benar. Boleh pakai gitu. Jadi caranya pertama kali dulu baru ditambah. Nah, bagi yang lebih suka perkalian dan penjumlahan. Oke, selanjutnya yang nomor 8. 30 bagi 4 sama 7/2. 30 bagi 4 itu berapa? Oh ini soalnya choose the one of the sign. The correct sign to fill the blank is jadi sign-nya ya. Sign-nya. Jadi maksudnya dia sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Coba kita hitung ya, 30/4. 30 bagi 4 itu sama dengan 30/4 ya. Jadi bisa seperti ini. Sederhanakan karena ini per 2. Maka misalnya ini kan bisa dibagi 2 juga kan. Jadi kalau sama-sama dibagi 2, 4 bagi 2 2, 30 bagi 2 15. Jadi sama aja kita membandingkan 15/2 dengan 7/2. Jelas ya, 15 sama 7 lebih besar mana? Lebih besar 15. Nah, yang besar yang dimakan, Om. Nah, itu pokoknya ingatnya yang besar yang dimakan. So, the answer is A. Oke. Nah, selanjutnya nomor 9. 2/5 of a number is 16. What is the number? Nah, ini hati-hati ya. Jangan ngiranya gini ngerjainnya. Wait. Jangan ngiranya ngerjainnya seperti ini. Soalnya ngerjainnya 2/5 dikali 16. Salah ini ya. Kenapa Miss 16 nggak bisa bagi 5? Iya, karena bukan ini yang dimaksud. Jadi yang dimaksud adalah ya, bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah seperti ini. 2/5 dikali titik-titik sama dengan 16. 2/5 dikali berapa yang hasilnya 16? Nah, caranya
Cara yang mudah sebenarnya bisa coba satu-satu nih. Misalnya masukin angka 30 di sini. Kalau yang mau ini ya, yang mau nyoba satu-satu. Tapi caranya adalah anggaplah 2/5 dikali, anggaplah huruf A ya, kita permisalkan huruf apa ya buat simbol A deh ya. 2/5 dikali A sama dengan 16. A itu adalah number tadi. Nah, caranya adalah A ini berarti 16 dikali 5/2. Dibalik 2/5-nya. Kenapa ini kayak pembagian ini loh, kayak mungkin di matematika sudah belajar tentang membagi pecahan. Misalnya 16 dibagi 2/5. Itu 16 bagi 2/5, alarm nyala. 16 bagi 2/5 kan caranya berarti diapain? 16 dikali 5/2 dibalik. Nah, kalau udah seperti ini tinggal 16 dibagi 2 berapa? 8. 8 kali 5 40. Jadi jawabannya adalah 40. Oke, selanjutnya 3/4, 3/4 of 36. 3/4 dari 30. Nah, baru kalau ada kata off-nya berarti caranya dikali. Berarti 3/4 dikali 36. Nah, ini mah gampang ya. Langsung aja 36 dibagi 4, 9. 9 dikali 3, 27. Nah, oke, ini part 1 ya. Lanjut ke part 2.